Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insya-Allah yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Kita masih membahas fadilah surah Az-Zalzalah yang terputus di pertemuan yang lalu, dan kita sudah membahas salah satunya, yaitu berdasarkan hadis Nabi bahawa surat Az-Zalzalah setara atau sama pahala dengan membaca seperempat Al-Quran berdasarkan beberapa hadis Nabi. Artinya pahalanya yang membaca seperempat Al-Quran tentu lebih banyak pahalanya, tapi disetarakan oleh Allah seakan-akan membaca seperempat Al-Quran. Nah, kemudian kita sedang membahas fadilah yang kedua, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa surat Al-Zalzalah adalah surat yang singkat, padat untuk mengingatkan tentang pertanggungjawaban amal di akhirat. Jadi ini seperti yang sudah kita jelaskan, bahawa Rasulullah ditanya tentang adakah ayat yang turun tentang keledai. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada. Yang ada adalah ayat yang mencakup seluruh hidup kita, dunia dan akhirat, yaitu surat Az-Zalzalah, tepatnya pada kalimah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jemaah melakukan Allah, kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Kita sudah mengabarkan bahawa ini tidak lepas dari isi kandungan surat Az-Zalzalah. Yang kita sudah bahas secara singkat beberapa ayat dalam surah Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan dahsyatnya goncangan. Allah mengulang kata zilzal dua kali untuk mewakili tentang begitu dahsyatnya goncangan tersebut, sehingga unta yang sedang bunting pun bisa melahirkan karena terkejutnya dengan kedahsyatan hari itu. Itu fase pertama, yaitu fase tiupan sangkakala pertama. Kemudian dilanjutkan dengan fase kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian barulah Allah pada tiupan sangkakala kedua mengeluarkan semua isi bumi. Semua isi bumi dikeluarkan. Itulah yang disebut hari kebangkitan. Jadi salah satu nama hari kebangkitan adalah Yaumul Ba'si atau Yaumul Qiyamah. Nama hari kiamat macam-macam. Kenapa bisa macam-macam? Kadang-kadang disebut Al-Qari'ah, kadang-kadang disebut Al-Waqi'ah. Berbagai macam ragam dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama kiamat. Para ulama sepakat mengatakan itu menunjukkan semua yang Allah katakan dalam Al-Quran semuanya terjadi sekaligus. Hari penghancuran, hari berdiri orang-orang, hari dibangkitkan,
hari dikeluarkan dari kubur, hari segala yang disebutkan terjadi. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, maksudnya adalah semua yang pernah mendekam di dalam alam barzakh atau sebagai perwakilannya adalah kuburan, itu dibangkitkan Allah, ruh dan jasadnya dikumpulkan kembali, maka mereka bangkit dalam keadaan sesuai dengan amal masing-masing. Kita sudah kabarkan bahawa banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang gaya bangkit di hari kiamat. Ya, orang kafir mukibban ala wajhihi, wajahnya di bawah, kakinya di atas, maka mereka menyeret-nyeret wajahnya. Ya. Dan semua pelaku dosa bangkit dengan amalnya. Ya, pelaku riba yang tidak taubat, maka dia bangkit seperti orang kesurupan syaitan. Ya, yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang yang makan riba di dunia tidak taubat, baik rentenirnya maupun nasabahnya, maka semuanya bangkit dalam keadaan seperti kesurupan syaitan. Kemudian kata Rasulullah, ini diantaranya saja yang kita gambarkan karena terlalu banyak model-model orang bangkit. Dan diantaranya kata Rasulullah, mereka bangkit ada yang ketika dibangkitkan berjalan dalam keadaan miring, dan mereka adalah yang punya isteri lebih daripada satu dan tidak adil kepada isteri-isterinya. Tapi ini berlaku di akhirat. Jadi kalau bapa dan ibu melihat ada orang mereng, bisa jadi stroke, bisa jadi memang cacat lahir. Ini berlaku di hari kiamat, tidak berlaku di dunia. Tapi begitulah buruknya orang-orang yang tidak adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu Allah mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Saking terkejutnya manusia ketika dikeluarkan oleh Allah dari tidurnya yang begitu lama, maka semua mengatakan, apa yang terjadi? Kenapa ini? Ahli tafsir ada yang khilafiyah menyebut permasalahan ini. Ada sebahagian mereka mengatakan yang bertanya ini hanya orang kafir. Jadi orang kafir bertanya, siapa yang membangkitkan kita mim marqadina hadza? Siapa yang telah membangkitkan kita dari tidur kita ini? Nah, jadi maksudnya bahasa tidur selama ini kita berada di dalam alam yang lain, bukan tidur yang sebenarnya. Tapi kenapa kita pindah lagi? Karena mereka tidak percaya hari kebangkitan. Semua agama di luar Islam, mereka cuma percaya kalaupun ada hari kebangkitan, mereka harus dapat surga. Makanya semua koran yang ada iklan untuk kematian non-muslim, ya, coba lihat koran-koran waspada, itu semuanya tertulis telah beristirahat, telah berpulang ke rumah bapa, telah semuanya telah berada di surga bapa. Meng Chong Kam di bawahnya misalnya, atau Mi Tiao, begitu. Jadi semua yakin, semuanya yakin bahawa mereka akan berada di dalam lindungan bapa. Disitulah Allah mengatakan ternyata orang kafir terkejut dengan siksa kubur yang mereka dapatkan, dan lebih terkejut ternyata ada hari dibangkitkan. Ada hari yang mereka harus bertanggung jawab atas kekafiran mereka dan kesyirikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kalimat wa qala al-insanu ma laha. Ada apa ini? Tapi sebahagian ulama tafsir yang lain mengatakan ini juga berlaku bagi orang mukmin. Walaupun orang mukmin sudah tahu bahawa hari ini kita dibangkitkan, kita akan yakin semuanya ada hari pembalasan. Kalau tidak yakin, mana mungkin kita sedekah? Kalau tidak yakin, mana mungkin kita mau salat? Ini karena kita membuat celengan di hari pembalasan. Ulama tafsir sebahagian mengatakan pertanyaan malaha juga ditanyakan oleh orang-orang mukmin. Cuma pertanyaan itu karena orang mukmin bukan tidak percaya dengan hari kebangkitan, tapi karena terkejutnya
dengan suasana yang mereka dapatkan. Jadi di luar perkiraan. Kita hari ini kan hanya membayang-bayangkan kalau bangkit nanti begini, bangkit begini. Tapi ketika bangkit di luar perkiraan, bumi dijadikan terhampar. Kemudian kita berdiri tanpa sehelai benang pun. Tanpa sehelai benang pun, tidak bersandal, tidak berkhitan. Bagaimana keluar dari rahim ibu, begitulah keadaan kita nanti. Dan kemudian orang mukmin merasa aman setelah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala al-insanu ma laha yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Dan di saat dibangkitkan itu, Allah membangkitkan dengan cara ashtata. Syattun, ashtat, berkelompok-kelompok. Nah, jadi disesuaikan dengan amal. Makanya ayat-ayat sebelumnya bicara tentang ashabul yamin wa ashabul shimal, ashabul maimanah wa ashabul mash'amah. Jadi kita ini bangkit tidak bercampur baur, sehingga kita tidak tahu mana kafir, tidak. Dikelompokkan Allah ashabul yamin dengan ashabul shimal. Dari situ kita sudah mengetahui nasib kita. Jadi tidak perlu harus menunggu vonis, karena dari sakaratul maut kita sudah mengetahui nasib kita. Jadi untuk apa juga yaumul hisab? Untuk apa juga hari ditanya Allah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai selesai menjawab 4 pertanyaan. Jadi kalau kita pikir, kalau kita sudah tahu nasib surga dan neraka, untuk apa lagi ditanya-tanya? Untuk apa lagi ditanya tentang umur, amal, ditanya tentang ilmu, ditanya tentang harta dari mana dan ke mana? Nah, di sinilah para ulama menjelaskan bahawa Allah membuat yaumul hisab bukan untuk memvonis. Karena vonis sudah jatuh ketika sakaratul maut. Allah memberi pintu taubat, itu hanya batasannya yaitu sampai yugharghir. Disebut yugharghir karena waktu sakarat ada ghur. Ya, ghur. Nah, kalau kita menemani orang yang sakarat, itu sakarat. Maka bahasa Arabnya disesuaikan dengan yugharghir. Taubat diterima sebelum terjadinya yugharghir, atau sebelum matahari terbit sebelah barat. Maka itu vonis terakhir. Itulah vonis terakhir kita. Jadi kita sudah tahu nasib. Nanti begitu berdiri di padang mahsyar, dalam surat Kahfi Allah jelaskan diberikan kitab. Ketika diberikan kitab, semua orang berkata, "Ma li hadzal kitab?" Ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Benar-benar kitab ini tidak melewatkan sedikit pun catatan apa yang pernah kita lakukan, baik besar maupun kecil. Jadi semuanya sudah jelas. Allah kelompokkan ashtata, itu sudah tahu mana yang ke neraka, mana yang ke surga. Jadi yang kelompok ini nanti akan melewati titian sirat, itu pasti masuk ke surga. Cuma lambat tidak lambat, itu sesuai dengan amal. Orang miskin yang ahli ibadah diutamakan Allah untuk masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya yang saleh. 40 tahun mereka sudah berfoya-foya di surga, kita masih melihat mereka di pintu surga. Ngantri. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lebih dahulu mendapatkan penderitaan di dunia. Makanya Allah membalas mereka dengan lebih dahulu mendapatkan kebahagiaan. Orang kaya sabar dulu, sudah cukup enaknya naik mobil di atas dunia. Sudah cukup makan beras basmati, nasi biryani setiap hari. Orang miskin mikir-mikir untuk membeli satu bungkus nasi dengan ikan. Orang kaya Masya Allah bisa makan 30 hari 30 ribu satu porsi. Nah, itu contoh. Jadi yang ashabus shimal sudah pasti neraka. Sudah pasti neraka. Maka jemaah melakukan Allah, itu semua diatur melalui apa? Amal. Yang kafir dan ahli maksiat satu gelombang. Yang beramal saleh, orang mukmin dan beramal saleh
satu gelombang. Disitulah kita merasa bahawa kita adalah orang yang paling beruntung ketika kita menjadi seorang mukmin. Jamaah melakukan Allah. Kemudian Allah mengatakan liyurau a'malahum. Allah berdirikan mereka untuk melihat, diperlihatkan amalan mereka. Jadi diperlihatkan amalan di padang mahsyar. Hari kita melihat amal dan memiskinkan amal juga di padang mahsyar. Pertama, ada orang yang melihat amalnya. Karena ada sistem di padang mahsyar, ada sebuah sistem orang hanya bisa melihat amal tapi tidak bisa menjadi pembela untuknya. Siapa mereka? Di antaranya berdasarkan hadis Nabi, yaitu orang-orang yang beramal banyak tapi membuat maksiat di belakang orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwamun min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihamati bayda. Akan datang satu golongan, akan datang beberapa golongan dari umatku dengan membawa kebaikan sebanyak gunung Tihamah. Ketika datang di hadapan Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura, lalu Allah tepis amal itu menjadi debu berterbangan. Lalu sahabat terkejut mendengarkan hadis ini dan mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Jangan sampai kami menjadi mereka. Rasulullah mengatakan, innahum mislukum, mereka itu sama seperti kamu. Jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama seperti kulitmu. Artinya yaqumun al-lail kama taqumun. Mereka salat tahajud, engkau pun salat tahajud. Artinya sama-sama banyak amal. Cuma kenapa mereka dihapus amal mereka di padang mahsyar? Karena wa iza khallu, ketika mereka sepi, tidak ada orang yang mengenalnya, tidak ada orang yang melihatnya, bimaharimillah intahakuha, mulai mereka melakukan maksiat. Jadi kalau jamaah, Masya Allah, luar biasa. Orang mengenal, ya Allah salehnya, pulang ke rumah, tutup pintu kamar, hidupkan wifi, mulai melihat yang maksiat sendiri. Bahkan isteri pun tidak tahu. Isteri pun tidak tahu. Di saat dia melakukan kejahatan maksiat sendiri, maka Allah murka kepadanya karena dia menganggap Allah hanya ada di masjid, Allah hanya ada di waktu dia bersedekah. Dia lupa bahawa Allah juga ada ketika dia melakukan maksiat. Maka Allah murka kerana dia menganggap Allah tidak ada di saat dia bermaksiat. Dihapus oleh Allah semuanya. Maka liyurau a'malahum, ada orang yang diperlihatkan amal tetapi tidak mendapatkannya. Dan orang kedua yang hanya melihat amal tapi tidak bisa membelanya, mereka yang terlalu banyak menzalimi sesama manusia selama di dunia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang orang di hadapan Allah membawa amal salat, zakat, puasa, sedekahnya terlalu banyak. Ketika sudah selesai, dinampakkan Allah, ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu. Rasa hati gembira, tetapi ternyata datang orang menuntutnya. Ada yang pernah ditumpahkan darahnya, dibunuh. Ada yang pernah dipukulnya. Ada yang pernah ditipunya. Ada yang hutang tidak dibayarnya. Ada yang menang di pengadilan padahal sebenarnya itu hak orang lain. Seluruhnya, seluruh kezaliman yang terjadi, Allah bayarkan. Dengan apa dibayarkan? Bihasanatihi, kata Rasulullah. Diambil kebaikannya, yang amal salat, amal puasa, amal, diambil, bayar. Makanya yang tidak bayar hutang di dunia, siap-siap bayar di akhirat. Ketika sudah bayaran habis, ternyata tidak cukup, masih ramai orang yang ditipunya. Banyak sekali orang yang dizaliminya. Jadi kadang-kadang ada yang metode nipu, metode berjamaah. Ditipu besar-besaran. Mungkin ratusan juta rakyat tertipu. Kezaliman tertipu. Saat itu terjadi, tidak cukup amal untuk bayar. Apa yang Allah lakukan? Allah ambil dosa-dosa dari orang yang dizalimi, dicampakkan kepadanya, maka jadilah dia muflis, kata Rasulullah. Jadilah dia orang yang bangkrut.
dari banyak amal, tapi ternyata ujungnya neraka Allah. Nah, ini sistem keadilan yang dibuat Allah. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah lah yang maha adil di atas seluruh hakim yang adil. Nah, jemaah melakukan Allah. Kemudian barulah Allah mengatakan, faman ya'mal misqala zarrah, barang siapa yang melakukan kebaikan khairah, faman ya'mal misqala zarratin khairah, siapa yang pernah melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrun dalam bahasa Arab dasarnya itu maknanya anak semut. Zarrun itu maknanya anak semut. Kalau bapaknya semut disebut namlun, mamaknya namlah. Yang bertemu dengan Nabi Sulaiman, bapaknya semut perempuan atau semut laki-laki? Masih teringat dengan pembahasan kita, Bapak? Yang bertemu dengan Nabi Sulaiman, semut perempuan atau semut laki? Semut perempuan. Karena Allah menyebutkan namlah. Zar itu anaknya semut. Jadi bahasa itu dasarnya. Allah sesuaikan dengan pemahaman orang Arab. Barang siapa yang pernah melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebesar anak semut, maka yarah, Allah akan balas, Allah akan nampakkan. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan Allah akan masukkan dia ke surga? Bisa jadi amalnya terlalu sedikit. Ya, sebesar anak semut itu saja yang pernah dia lakukan. Mungkin cuma senyum sekali. Sepanjang hidup mukur'ab tu terusan. Ya. Terus-terusan cemberut, enggak pernah senyum. Sekali senyum. Sekali itu jadi pahala. Karena Rasulullah mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu dihitung sedekah oleh Allah. Jadi cuma itu yang dia lakukan. Mungkin pelitnya minta ampun, dengan yang lain tidak baik, tapi pernah senyum, yarah, dia akan lihat. Artinya Allah tidak akan hilangkan, tidak Allah hilangkan selama dia tidak menghilangkannya sendiri. Makanya ahli tafsir, ketika terjadi perkembangan partikel-partikel terkecil di bawah anak semut, maka mereka mulai menafsirkan dengan gaya yang berbeda. Bahasa zarrah itu dasarnya, tapi kemudian tafsir menyebutkan bahawa apapun yang terkecil, seperti Imam Qurtubi menyebutkan, apapun yang terkecil itulah zarrah. Sekecil apapun. Maka muncullah tafsir yang mengistilahkan zarrah itu adalah butiran debu. Kalau debu kita tepuk, kita taruh di atas tangan, kita tepuk, terbang. Terbangan itu, butiran debu yang terbang itu zarrah. Ada juga yang mengatakan ketika matahari masuk dari jendela, itu kita lihat ada yang terbang, ada yang berterbangan di bawah sinar matahari itu. Itulah zarrah. Hari ini ditemukan partikel-partikel terkecil atom. Di bawah atom ada proton, neutron, apalagi macam-macam apa yang menemukan Allah. Itulah zarrah. Maksudnya apa? Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, maka tetap Allah balas. Tetap Allah balas. Itu yang perlu membuat kita termotivasi, perbanyaklah kebaikan. Karena Allah tidak hilangkan kecuali kita menghilangkan sendiri. Allah tidak menzalimi kita kecuali kita menzalimi diri sendiri. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, selama hidup apa yang bisa lakukan, lakukanlah. Lakukanlah. Dengan jiwa kita, dengan anggota tubuh, dengan harta kita, lakukanlah. Aspal bolong di depan kedai kita, di depan rumah kita, yang orang tidak mungkin berharap bantuan dari pemerintah karena bolong itu mungkin tidak seberapa, maka belilah semen satu sak, carilah sedikit pasir, buatlah, tamballah, maka itu pun Allah jadikan jalan-jalan menuju ke surga Allah SWT. Maka Rasulullah mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku pernah melihat di waktu Isra' Mi'raj ada sampel bahawa seorang laki-laki bersukaria di dalam surga. Yataqallab. Taqallab itu maksudnya bolak-balik, senang sekali. Sana sini bolak-balik. Kayak orang baru terima gaji, bolak-balik begitu. Nah, senangnya minta ampun. Kenapa dia bisa masuk surga? Ternyata alasannya hanya karena memindahkan batang pohon yang jatuh
cabang batang pohon, bukan batang pohonnya, cabang batang pohon jatuh di tengah jalan, dia pindahkan, lalu dia berniat, ya Allah, ku pindahkan ini agar tidak menyakiti saudaraku muslim yang lain. Hanya karena itu masuk surga. Tapi Rasulullah enggak menyebutkan bahwa ada kunci di belakangnya. Dia taat ibadah, itu tidak disebutkan. Maksudnya Allah bisa pilih amal-amal walaupun sekecil apapun untuk memasukkan ke surga. Ada orang yang salah memahami hadis ini, solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak. Cari-cari batang pohon jatuh. Begitu batang pohon jatuh, mulai penduduk keluar, penduduk kampung. Tahan celeng satu, cok parang tak bakai. Dianggap ini baik. Tapi solat enggak pernah. Dia lupa kunci amal baru dihitung yang lain ketika ini ada. Itu yang jangan sampai kita salah faham mengira amal-amal terhitung. Tidak terhitung kalau tidak ada kunci pembuka, iaitu salat. Awwalu ma yuhasabul bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali tanya Allah adalah salat. Salat enggak beres, yang lain tidak mau dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini diakhiri dengan ayat faman ya'mal misqala zarratin syarra. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang pernah engkau lakukan, sekecil apapun, yarah, engkau akan melihatnya kembali, engkau akan dibalas. Ini yang harus kita khawatirkan. Kita mungkin merasa tidak jahat, padahal mungkin kita jahat. Pernahkah kita berhutang Rp1.000 di kantin waktu kita makan risol 2 bayar 1? Pernahkah kita anak pesantren? Ini pengalaman pribadi, Pak. Biasanya begitu tuh anak pesantren. Yang selayaknya kita cuma dapat jatah ikan 1, tapi 1 ikan kita masukkan ke dalam nasi. Lalu ikan yang lain kita taruh di atas nasi. Pernahkah kita mengambil sandal orang lain keluar dari masjid ini? Yang kita berpura-pura mencoba mengatakan bahawa ini sandal, ini mungkin sandalku, mirip dengan punyaku, lalu kita bawa pulang, ternyata bukan punya kita. Sekecil apapun, sekecil apapun. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pernah melakukan kejahatan kepada saudaranya, falyatahallal, segera halalkan, kata Rasulullah, qabla ayati yaum, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat dinar wala dirham, tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Halalkan segera. Kalau kita pernah mengatakan orang lain yang sifatnya tidak berhak untuk dikata-katai, karena ada orang yang berhak untuk dikata-katai, Pak, seperti Fir'aun, itu enggak perlu minta maaf sama Fir'aun, ya. Tapi ada orang yang tidak berhak kita kata-katai melalui apa saja, fasilitas apa saja, lisan kah, WA kah, Facebook kah, atau apa sajalah, segera halalkan sebelum terjadi penghakiman yang tidak berlaku lagi maaf, tapi hanya bermain antara amal jahat dan amal buruk. Jadi kirim-kirim amal tadi. Maka yang pernah melakukan ini, kalau sifatnya harta, bayarkan segera. Bapak Ibu, ada orang yang hari ini membiasakan berbuat jahat, tapi mengira itu perbuatan biasa. Bon kosong itu jahat, Pak. Bon kosong itu nanti bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita panitia buat acara, nasi seharusnya 15.000, kita suruh kosongkan sama yang punya. Kita katakan sebuah iming-iming, kalau Bapak bisa kerjasama dengan baik, order berikutnya ke Bapak terus, nggak mungkin ke orang lain. Kasih bon kosong saja, Bapak stempel, tanda tangan. Jangan taruh berapa harga, itu urusan kami. Yang penting Bapak kami bayar seperti biasa. Sama dia 15.000. Bon itu kita isi 25.000 per kotak. Untuk mendapatkan 10.000. Pengunjung ada 1.000 orang dalam acara itu. Masya Allah. Setelah itu panitia mendapatkan surprise lebih daripada gaji yang dibagi. Dia bisa beli baju, dia bisa keliling-keliling di Gunung Salak, macam-macam. Uropre, cok peng dari acara. Lihatlah nanti, Allah Maha Adil untuk mengurusinya. Barang siapa yang punya acara seminar yang selayaknya ditulis 3 hari undangan, acara 3 hari,
Tapi kemudian dipadatkan menjadi satu malam. Waktu undang 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu kita sampai, Masya Allah, selesai jam 12 malam. Disuruh tanda tangan sampai 3 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dikasih tas satu. Pengalaman, Pak. Dikasih tas satu. Di dalamnya ada pulpen, ada satu buku kecil. Di situ kita sudah merasa aman. Masya Allah. Tapi panitia yang melakukan ini, bersiap-siaplah. Sekecil apapun yang pernah engkau lakukan, lalu tidak dibayarkan. Kalau negara yang rugi, wajib bayar ke negara. Kalau orang yang rugi, wajib bayar ke orang. Adakah orang yang hari ini pernah kong kali kong dengan jaksa, kong kali kong dengan pengacara, kong kali kong dengan hakim untuk mengambil hak orang lain? Tunggulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berhati-hatilah pernah melakukan kezaliman yang hari ini kita anggap biasa. Kita anggap biasa. Jadi sudah menganggap kerja mengambil yang bukan hak itu dianggap biasa. Ada orang yang melakukan fingerprint tapi kemudian tidak bekerja. Jadi kerjanya hanya fingerprint, datang finger, selesai. Tapi tidak bekerja. Ada orang yang fingerprint tapi tidak diakui, padahal kerja terus. Maka yang selamat nanti adalah yang fingerprint walaupun tidak diakui tapi dia sebenarnya bekerja. Ini semua terpulang kepada perasaan takut ke Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kezaliman yang pernah terjadi dengan sesama kita. Wajib halalkan. Kalau kita pernah mengupat orang, kalau orang itu tahu bahawa siapa yang mengupatnya, maka wajib mendatanginya. Wajib. Ya, sampai dia mengeluarkan kata, kalau pemaaf, sudah aku maafkan. Sampai keluar kalimat itu. Kalau tidak keluar, wajib datang berulang-ulang. Wajib datang berulang-ulang. Karena ada orang yang model sistem minta maaf, kemudian selesai, dia mengira masalah enggak dimaafkan, terserah, yang penting saya sudah datang. Belum selesai kalau belum dimaafkan. Belum selesai sampai keluar kalimat maaf. Ada orang yang mungkin kita khianati, kita ngupat sampai berulang-ulang, kita fitnah dia, rasa sakit hatinya terlalu dalam, maka susah memaafkan. Yang model begini harus didatangi berulang-ulang. Supaya mudah dimaafkan, datanglah dengan kerendahan hati, rendah-rendahkanlah diri, bawalah sesuatu untuk memancing hatinya agar luluh. Bawa kulkas 2 pintu, jangan yang 1 pintu. 1 pintu esnya berkerak, susah untuk dicabut. Bawa yang 2 pintu. Bawa sepeda lipat 1. Ini ada sepeda lipat, alhamdulillah. Mohon maafkanlah saya. Sayalah dulu yang telah begini. Semua harus mohon maaf sebelum terjadi penghakiman di hadapan Allah. Karena sekecil-kecilnya Allah balas. Tapi seandainya kita mengupat kepada orang yang sampai hari ini dia tidak tahu siapa yang mengupatnya, tapi terdengar isu dia diupat di belakang, tapi tidak tahu siapa yang mengupatnya, tidak wajib mendatanginya. Cukup hanya bertaubat kepada Allah, lalu mengumpulkan tim mengupat dan membersihkan namanya. Kumpulkan kembali itu, tim mengupat, partner-partner mengupat yang duduk di teras masjid untuk mengupat orang, kumpul kembali, lalu katakan, yang kita bilang kemarin untuk orang itu ternyata tidak benar, dia orang baik. Dia orang baik. Oh, kalau benar pun tetap ngupat namanya. Benar, memang jih benar hitam, klon. Tetap ngupat namanya. Karena ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in kana li akhi ma aqul, bagaimana kalau aku mengupat tapi benar-benar ada pada orang itu? Apa jawaban Nabi Rasulullah? In kana li akhi kama taqul, laqad ightabta. Kalau benar ada pada sahabatmu tentang kekurangan yang engkau sebutkan dan dia sakit hati kalau dengar, walaupun benar, itulah ngupat, kata Rasulullah. Jadi ngupat itu kalimatnya adalah membuat hati orang lain tergores, itu ngupat, walaupun benar. Dia benar-benar belum diberi anak, tapi kita singgung-singgung terus-terusan, singgung-singgung, kita kirimkan obat-obat di WA yang sifatnya obat mandul, obat, sampai dia tersinggung, Pak. Walaupun benar dia tidak punya anak, selama dia tersinggung, maka itulah ngupat.
Tetapi kalau tidak benar, dia orangnya putih, kita bilang hitam. Laqad bahattahu, engkau telah memfitnahnya. Jadi berbeza ngupat dengan fitnah. Nah, jemaah melakukan Allah, apa intinya? Faman ya'mal misqala zarratin syarra, sekecil apapun engkau pernah melakukan kejahatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, yarah, pasti engkau akan diperlihatkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita bermasalah di akhirat, maka mohonlah kehalalan dari orang yang pernah kita sakiti. Baik, sebagai penutup surat Az-Zalzalah, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini sebagai penutup fadilah surat Az-Zalzalah, saya mendapatkan salah satu riwayat dengan derajat yang hasan bahawa fadilah ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Az-Zalzalah 2 kali berturut-turut dalam 1 kali salat. Rakaat pertama, rakaat kedua, dua-duanya dibaca Az-Zalzalah. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah ingin mengingatkan begitu besarnya tentang pertanggungjawaban di akhirat melalui surat Az-Zalzalah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah mudah-mudahan yang duduk mendengar bahkan yang diam, Allah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.